Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Renara Bima dari kelompok 2 dengan NIM 642311754. Perkenalkan, nama lengkap saya Oktavianus Pahat dari kelompok 2 dengan NIM 64231670. Perkenalkan, nama saya Steven dari kelompok 2 dengan NIM 64232692. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian reksadana, komponen dalam reksadana, jenis-jenis reksadana, keuntungan dan resiko apa saja yang ada di reksadana, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulannya. Reksadana adalah sebuah wadah atau perantara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat atau investor yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam reksadana, dana yang terkumpul akan dikelola secara profesional oleh manajer untuk memperoleh imbal hasil sesuai dengan tujuan investasi yang ditetapkan. Beberapa komponen dalam reksadana, yaitu yang pertama, manajer investasi adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dana yang terkumpul oleh reksadana. Yang kedua, bank kustodian adalah lembaga yang bertugas untuk menyimpan dan menjaga aset yang dimiliki oleh reksadana seperti saham, obligasi, dan uang tunai. Yang ketiga, unit penyertaan adalah bukti kepemilikan investor dalam reksadana. Yang keempat, investor adalah individu atau yang membeli unit penyertaan reksadana. Mereka berhak menerima hasil investasi dalam bentuk keuntungan atau kerugian sesuai dengan perkembangan nilai aset yang dikelola oleh reksadana. Ada beberapa jenis dalam reksadana, yaitu yang pertama, reksadana saham. Investasi di saham perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau bisa disebut obligasi. Investasi pada obligasi atau surat utang baik dari pemerintah maupun perusahaan. Yang ketiga, reksadana campuran, yaitu gabungan antara saham dan obligasi atau instrumen lainnya. Yang keempat, yang terakhir, reksadana pasar uang. Fokus investasi pada instrumen pasar uang yang jangka pendek seperti deposito dan surat berharga pasar uang. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dan risiko investasi di reksadana. Yang pertama saya sebutkan yaitu keuntungannya. 1. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam berbagai instrumen sehingga risiko investasi dapat terspesifikasi. Yang kedua, pengelolaan investasi dilakukan oleh manajer investasi yang berpengalaman sehingga investor tidak perlu repot mengelola sendiri. Yang ketiga, dengan modal yang relatif kecil, investor sudah bisa berinvestasi berbagai instrumen finansial. Dan yang kedua yaitu risikonya. 1. Nilai investasi dalam reksadana dapat turun tergantung pada kondisi pasar. Yang kedua, keputusan investasi yang salah oleh manajer investasi bisa mengurangi imbal hasil atau bahkan merugi. Yang ketiga, terutama untuk reksadana yang berinvestasi di obligasi, ada risiko kredit jika penerbit obligasi gagal membayar bunga atau utang lainnya. Cara membeli reksadana. 1. Melalui bank atau institusi keuangan. Banyak bank dan lembaga keuangan yang menyediakan platform untuk membeli produk reksadana. 2. Melalui platform online. Saat ini banyak platform investasi online yang mempermudah proses pembelian reksadana secara langsung melalui aplikasi atau website. 3. Melalui agen penjual efek reksadana. Ada banyak agen untuk perusahaan yang memiliki izin untuk menjual produk reksadana. Jadi kesimpulannya yaitu reksadana adalah salah satu cara bagi masyarakat
untuk berinvestasi dengan dana yang terkumpul dikelola oleh manajer investasi profesional. Ada beberapa jenis reksadana yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi masing-masing investor. Meskipun memberikan berbagai kemudahan, penting bagi investor untuk memahami risiko yang terlibat sebelum melakukan investasi dalam produk ini. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian obligasi, komponen-komponen yang ada di obligasi, penerbit obligasi, harga obligasi, resikonya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, lembaga lainnya sebagai bentuk pengumpulan dana dari masyarakat. Dalam obligasi, penerbit obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo tertentu, disertai dengan pembayaran bunga secara berkala, yang biasanya dilakukan setiap 6 bulan atau setahun sekali. Selanjutnya, saya akan menjelas lebih detail tentang obligasi. Yang pertama, penerbit obligasi bisa berupa pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya. Penerbit ini berkomitmen untuk membayar bunga secara rutin dan mengembalikan pokok utang pada akhir periode. Yang kedua, harga dan nilai nominal. Yang pertama, harga obligasi adalah harga yang dibayar oleh investor untuk membeli obligasi yang bisa berbeda dengan nilai nominal. Yang kedua, nilai nominal adalah nilai yang akan dibayar kembali kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, kupon merupakan tingkat bunga yang dibayar oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Biasanya, kupon ini dibayarkan setiap periode tertentu, misalnya setahun sekali atau setiap 6 bulan. Yang keempat, jatuh tempo. Jangka waktu sampai penerbit obligasi harus mengembalikan pokok pinjaman kepada pemegang obligasi. Jatuh tempo biasanya bervariasi mulai dari beberapa bulan hingga beberapa dekade. Yang kelima atau yang terakhir, resiko. Obligasi lebih aman daripada saham, tetapi tetap ada resikonya, seperti resiko gagal bayar oleh penerbit atau resiko perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi harga obligasi pasar sekunder. Selanjutnya, saya akan menjelas jenis-jenis obligasi. Nomor 1, obligasi negara. Diterbitkan oleh pemerintah, umumnya dianggap sebagai investasi yang lebih aman karena didukung oleh pemerintah. Nomor 2, obligasi korporasi. Diterbitkan oleh perusahaan, risiko lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi negara. Namun, biasanya memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Yang ketiga, nomor 3, obligasi daerah. Diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek tertentu. Selanjutnya, nomor 4, obligasi dengan jaminan. Diberikan jaminan atau agunan atas utang yang diterbitkan. Yang terakhir, nomor 5, obligasi tanpa jaminan. Tidak ada agunan, lebih risiko dibandingkan dengan obligasi yang dijamin. Nah, mengapa harus investasi di obligasi? Nomor 1, pendapatan stabil. Obligasi memberikan pendapatan tetap tentang melalui pembayaran bunga yang membutuhkan menarik bagi investor yang mencari penghasilan pasif. Nomor 2, relatif lebih aman. Obligasi, terutama obligasi pemerintah, dianggap sebagai investasi yang lebih aman dibandingkan saham karena pembayaran bunga dan pengembalian pokok jaminan. Yang ketiga, verifikasi portofolio.
Menambahkan, obligasi dalam portofolio dapat membantu mengurangi risiko keseluruhan karena obligasi biasanya kurang volatil dibandingkan saham. Yang keempat, peluang di pasar sekunder. Setelah obligasi diterbitkan, obligasi tersebut bisa diperdagangkan di pasar sekunder yang memungkinkan investor untuk membeli menjual sebelum jatuh tempo. Obligasi cocok untuk investor yang ingin mencari pendapatan tetap dengan tingkat risiko yang lebih rendah, meskipun imbalan hasilnya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan investasi yang lebih risiko seperti saham. Nah, kesimpulannya, obligasi adalah instrumen investasi yang berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya yang menawarkan pembayaran bunga secara berkala dengan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Obligasi dianggap sebagai investasi yang lebih aman dibandingkan saham karena risiko gagal bayar lebih rendah, terutama diterbitkan oleh pemerintah. Namun, obligasi juga memiliki risiko seperti risiko perubahan suku bunga dan gagal bayar. Oke, berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau lembaga atas suatu perusahaan, pemilik bagian dari keuntungan perusahaan yang biasanya dibagikan dalam bentuk dividen serta memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau yang disebut RUPS untuk mempengaruhi kebijakan dalam perusahaan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan lebih detail tentang yaitu saham. Yang pertama, saham kepemilikan perusahaan. Saham kepemilikan perusahaan itu yaitu saham mewakili bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki seseorang, semakin besar kepemilikan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan lebih detail apa itu saham. Yang pertama, saham kepemilikan perusahaan. Apa sih kepemilikan saham perusahaan? Yaitu saham memiliki bagian dari kepemilikan dalam suatu perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki seseorang, semakin besar kepemilikan dan pengaruhnya terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu jenis saham. Saham biasa, yaitu common stock, atau memberikan hak suara dalam RUPS dan hak atas dividen jika perusahaan memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya, saham preference stock. Memberikan prioritas atas pembayaran dividen dan hak atas aset perusahaan jika terjadi likuidasi, tetapi biasanya tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Yang ketiga, keuntungan dan resiko. Keuntungan, memiliki pemilik saham dapat memperoleh keuntungan dari dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan. Dan yang selanjutnya, capital gain, selisih antara harga beli dan harga jual saham yang lebih tinggi. Lalu resiko, yaitu nilai saham yang dapat berfluktuasi tergantung pada kinerja perusahaan. Lalu kondisi pasar dan faktor ekonomi lainnya. Jika perusahaan merugi atau bahkan bangkrut, pemegang saham dapat kehilangan seluruh atau bagian dari investasinya. Yaitu keempat, perdagangan saham. Saham diperdagangkan di bursa efek, seperti Bursa Efek Indonesia atau dalam kurung BEI, di mana investor dapat membeli dan menjual saham perusahaan yang terdaftar. Yang kelima, cara berinvestasi dalam saham. Untuk berinvestasi dalam saham, investor perlu membuka akun di perusahaan sekuritas atau memiliki saham yang dibeli berdasarkan analisis atau presiden mereka. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari saya adalah saham adalah instrumen investasi yang memiliki kepemilikan dalam perusahaan dengan potensi keuntungan melalui dividen dan kenaikan harga saham capital gain, tapi juga memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan instrumen lainnya seperti obligasi. Saham yang cocok bagi investor yang siap menghadapi fluktuasi pasar dan mencari potensi keuntungan jangka panjang. Lalu kepemilikan saham memberikan hak suara dan pengaruh terhadap kebijakan perusahaan, menjadikan pilihan investasi yang menarik bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam pertumbuhan dan kesuksesan dalam perusahaan. Sekian video dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.